Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum saya, yaitu mempresentasikan mengenai jurnal yang berjudul Identifikasi Keterdapatan Air Tanah dengan Elektromagnetik Very Low Frequency di Cekungan Air Tanah Kecamatan Ungaran Timur. Perkenalkan, nama saya Angelika Tiara Asti dengan NIM F1D321011. Di sini saya akan membahas yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pendahuluan, air tanah merupakan kebutuhan dasar untuk hidup manusia dan makhluk hidup di sekitarnya. Keterdapatan air tanah didasarkan atas media keterdapatannya terdapat di rongga antar butir batuan sehingga dapat menyimpan dan diloloskan air tanah. Definisi tersebut disebut dengan akuifer. Akuifer menurut BSN 2002 adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air. Dilihat dari sifat media batuan tersebut, tidak semua lapisan batuan terdapat air tanah. Daerah non-cekungan air tanah atau non-CET diidentik dengan daerah kesulitan air atau kekeringan yang dipengaruhi oleh kondisi geologi regional, yaitu pada morfologi perbukitan lapitan yang dipengaruhi oleh tekstur lempung. Daerah non-cekungan air tanah di Kabupaten Semarang sebagian besar terdapat pada morfologi lipatan yang merupakan bagian dari zona Kedeng. Zona Kendeng merupakan zona antiklinorium yang membentang barat sampai timur, Bogor sampai Serayu Utara dan Kendeng. Metode geofisika elektromagnetik very low frequency didasarkan atas pengukuran dengan sifat konduktif yang tinggi. Sifat elektrik yang digunakan merupakan pancaran elektromagnetik pasif dengan rentang frekuensi 0,5 sampai 40 kHz atau panjang gelombang dengan rentang hingga 20 km. Yang kedua, kita membahas metodologi. Dapat dilihat pada gambar, metode elektromagnetik very low frequency untuk aplikasi pendugaan air tanah ini didasarkan pada pengukuran arus induksi yang berbanding lurus dengan nilai konduktivitas dari susunan lapisan batuan. Gelombang yang dipancarkan transducer ke dalam tanah untuk memberikan gelombang balik pada setiap perbedaan susunan batuan atau objek yang ditangkap oleh sensor pada gambar 1, sehingga nilai dari pengukuran menghasilkan nilai konduktivitas meter per sekon di lapangan yang kemudian dikorelasikan dengan rentang nilai konduktivitas pada material batuan. Berikutnya perhitungan potensi debit air tanah. Potensi debit air tanah pendekatan dari debit air tanah merupakan jumlah volume zat air tanah yang mengalir dalam satuan waktu yang dinyatakan dalam liter atau detik atau satuan meter kubik atau jam untuk mengetahui potensi air tanah dengan menggunakan rumus pendekatan seperti berikut, yaitu Q sama dengan K kali I kali A, di mana Q sama dengan debit air tanah, K konduktivitas hidrolik, I gradien hidrolika, dan A adalah luas pelampang hidrogeologi arah aliran. Berikutnya kita membahas hasil dan pembahasan. Nah, di mana hasil air tanah di cekungan air tanah yaitu dapat dilihat pada tabel 1. Menurut nilai konduktivitas hidrolik dari TOD dan MEIS 2005. Penjelasannya, hasil pengukuran dengan elektromagnetic very low frequency ditunjukkan dalam konduktivitas dengan satuan meter per sekon dengan rentang nilai 1 sampai 140 meter sekon per sekon. Berdasarkan hasil pengukuran di daerah non-CET, Ungaran Timur, diketahui bahwa nilai terendah 1 meter sekon per sekon berkorelasi pada tabel 1 dengan nilai pada material penyusun endapan lanau. Nah, sedangkan nilai tertinggi besaran 140 meter sekon per sekon berkorelasi dengan lempung hingga batuan lempung. Pada bagian utara didominasi oleh nilai konduktivitas 100 sampai 120 meter per sekon. Nilai tersebut berkorelasi dengan material batuan berupa batu pasir dan lempung.
Nah, sedangkan pada bagian selatan, nilai konduktivitas didominasi dengan nilai 10 sampai 43 meter sekon per sekon. Nilai tersebut berkorelasi dengan batuan beku dan batuan pasir. Nah, yang kedua yaitu potensi air debit tanah dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya kita akan membahaskan pembahasan yaitu dapat dilihat pada gambar di atas. Hasil dari pengukuran menunjukkan bahwa pada bagian utara tersusun atas lempung pasiran, pasir, batu pasir, lempung, dan lanau. Berdasarkan penelitian, keterdapatan air tanah berada pada lapisan material pasiran, antara lain yaitu lempung pasiran dan pasir dan batu pasir seperti pada penampang A aksen sampai A pada gambar berikut. Nah, sehingga litologi akuifer berada pada material pasir lempungan. Selanjutnya pada gambar di atas, itu didapatkan berdasarkan lokasi keterdapatan air tanah pada kedalaman 5 sampai 100 meter di bawah permukaan. Nah, dapat disimpulkan daerah non-CAT banyak terdapat akuifer tertekan dengan potensi air tanah yang rendah dengan ketebalan akuifer yang besar dari 5 meter sehingga pada titik 07, 18, 15, 17, dan 20 pada gambar di atas eee, dan pada penampang B sampai B aksen pada titik 02, 03, dan pada gambar berikutnya, potensi air tanah terbesar pada berada di titik 18. Nah, pada lapisan akuifer tertekan pada material pasir kasar dengan potensi air tanah 4 meter pangkat 3 per jam atau 1,11 liter per detik. Pada bagian morfologi lembah memiliki potensi air tanah hingga 1,4 meter kubik per jam, seperti pada titik 5, 6, 7, dan 8. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar di atas, yaitu keterdapatan air tanah pada bagian selatan, berada pada lapisan litologi akuifer berupa batu pasir tupan dengan sisipan pasir. Berdasarkan perhitungan potensi debit air tanah, dapat kita simpulkan bahwa daerah ini memiliki potensi eee, air tanah yang rendah, baik pada akuifer tidak tertekan, potensi air tanah dengan debit tertinggi berada pada titik 31 dan 32 dengan nilai 5 meter kubik per jam atau 1,3 liter per detik. Pada akuifer bebas pada material pasiran, debit rata-rata pada akuifer bebas sebesar 3 meter kubik per jam atau 0,83 liter per detik. Nah, pada material pasiran seperti yang ditunjukkan pada titik 32 dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya kita membahas yaitu, berdasarkan pengukuran hasil analisis potensi, debit diketahui debit tertingginya yaitu 1,3 per detik atau 5 meter pangkat 3 per jam termasuk kelas kecil setempat dan nihil dikarenakan nilai pengkelasan debit kecil yaitu besar dari 2 detik atau besar dari 7,2 meter kubik per jam. Sedangkan pada bagian utara nilai tertinggi dengan debit 1,11 per detik atau 4 meter pangkat 3 per jam di titik 19 yang berada di formasi kerek yang tersusun atas perselingan batu lempung, batu pasir, dan pasiran. Nah, litologi akuifer tersebut tersusun atas batu pasir dapat dilihat pada gambar 2, distribusi potensi debit air tanah di daerah non-cekungan air tanah atau non-CAT disajikan pada gambar berikut. Nah, yang terakhir kesimpulan. Di daerah penelitian terdapat 2 daerah non-CAT yaitu bagian utara dan bagian selatan. Non-CAT di bagian utara air tanah berada pada kedalaman rata-rata 10 meter dengan material penyusun litologi akuifer berupa batu pasir dengan perselingan lempung. Potensi debit air tanah rata-rata sebesar 1 meter pangkat 3 per jam atau 0,27 liter per detik, sedangkan daerah non-CAT bagian selatan pada kedalaman rata-rata 25 meter dengan penyusun litologi akuifer berupa batu pasir tupan perselingan pasir.
Nah, potensi debit air tanah sebesar 1,3 per detik atau 5 meter kubik per jam. Keterdapatan air tanah membentuk akuifer dengan sifat lokal atau terbatas setempat yang dibatasi oleh lapisan kedap air yang berupa batu lempung. Eee, Potensi air tanah tersebut termasuk ke dalam kelas debit kecil. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.